Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Thailand selama ini memang dikenal sebagai negerinya para ikan monster berukuran raksasa. Sungai Mekong menjadi salah surga bagi para ikan-ikan raksasa ini. Di sana ada Mekong Giant Catfish, ikan pari air tawar raksasa, Giant Barb, sampai patin raksasa kayak Genghis Khan dan Pangasius Sanitwongse, yang semuanya bisa tumbuh hingga ukuran 2 meter lebih. Karena itu, banyak pemancing dari seluruh dunia yang mulai datang ke sana karena magnetnya sungguh besar. Mungkin ada sungai Amazon yang menjadi rumah raksasa lainnya. Tapi dalam catatan sejarah, ikan-ikan pemegang rekor dunia sebagai ikan air tawar raksasa memang hadir dari sungai ini. Karena animo wisatawan yang besar, banyak pengusaha yang tertarik membuka taman rekreasi yang agak aneh, tapi sungguh unik. Nggak cuma ikan raksasa lokal, para pemancing juga bisa merasakan tarikan ikan-ikan monster dari seluruh dunia di dalam tempat pemancingan rekreasi ini. Lalu, bagaimana bisa pengusaha di sana kepikiran untuk bikin pemancingan tapi khusus ikan monster kayak gini? Simak videonya sampai habis ya. Bab 1. Pemancingan anti-mainstream. Riwayat pemancingan ikan monster di Thailand dimulai sejak 30 tahun lalu, di mana sebuah tempat pemancingan bernama Bung Sam Ran dipublikasi oleh banyak majalah pancing di Eropa. Tempat ini bukanlah pemancingan biasa. Kalau misal kamu biasa datang ke pemancingan buat nangkep ikan macam ikan nila, ikan mas, ikan bawal, atau ikan lele. Di sini, para pemancing ditantang skill dan kekuatannya oleh ikan-ikan raksasa. Mungkin rata-rata ukuran ikan ini hampir sama besarnya kayak yang mancing. Dalam artikel tersebut diterangkan jika Bung Samran adalah tempat rekreasi mancing yang menawarkan hal baru yang menantang. Soalnya, ikan yang disediakan di sana bukan cuma ikan-ikan monster lokal, tapi ada juga yang dari luar Thailand. Di situ ada Mekong Giant Catfish, Siamese Carp, atau Giant Barb, sampai monster luar negeri seperti Arapaima dan Alligator Gar. Dengan iklan yang menarik, Bung Samran berhasil menarik perhatian banyak pemancing asal mancanegara buat datang dan merasakan sensasi tarikan ikan monster di ujung kailnya. Buat para turis ini, Bung Samran menawarkan sebuah paket hemat. Kenapa? Karena dengan datang ke Thailand, mereka nggak hanya merasakan tarikan ikan-ikan monster legendaris asal Sungai Mekong, tapi juga bisa merasakan kekuatan ikan-ikan seperti Arapaima atau Alligator Gar yang asalnya dari daerah terpisah. Kalau mau nurutin harus ngedatingin setiap wilayah asalnya, ya bisa tekor. Bung Samran menawarkan sebuah paket hemat, di mana sekali wisatawan datang ke tempatnya, mereka bisa merasakan sensasi tarikan dari berbagai ikan. Ya mirip kayak paket hemat, beli satu dapat banyak. Karena dibukanya pemancingan macam gini, dunia pemancingan Thailand jelas mendapat dampak yang baik. Karena secara value wisata, negara mereka bisa jadi destinasi yang unik. Para pemancing pun mulai berbondong-bondong datang ke Thailand. Bisnis kayak gini memang cuma orang sana yang buat. Jadi konsepnya seperti ini. Mereka membangun danau buatan yang sangat besar, ukurannya mungkin setara kayak situ yang ada di dekat rumah kamu. Alih-alih masukin ikan nila atau ikan kecil, pengelola pancingan ini malah masukin ikan-ikan monster yang sengaja mereka pelihara di dalam danau buatan tersebut. Jadi, bentuknya memang bukan kayak pemancingan kecil seperti biasa, karena ukurannya kolam yang memang sebesar danau. Mengapa begitu? Agar ikan-ikan monster ini bisa hidup dengan leluasa dan memiliki daerah teritorialnya sendiri. Tujuannya ya biar ikannya awet dan nggak gampang mati. Nggak cuma pemancingan doang, tempat wisata ini juga punya penginapan yang bagus. Jadi selain memancing ikan monster, wisatawan juga bisa menginap dengan nyaman dan aman. Mereka beneran memberi sebuah paket wisata yang lengkap. Bisnis seperti ini akhirnya mulai menjamur di Thailand. Selain Bung Samran, ada juga beberapa tempat yang menawarkan paket wisata yang sama, seperti di Borshang Fishing Park, Dream Lake Resort, Palm Tree Lagoon, dan IT Lake Monster Thailand. Jadi dari sebuah gagasan unik, lama-lama bisnis ini malah jadi sebuah industri besar, di mana target pasarnya juga bukanlah warga lokal, melainkan turis mancanegara. Pemerintah Thailand juga nggak terlalu rewel buat memberi regulasi, karena walau mereka melihara ikan monster yang invasif, namun semua dijalankan dengan baik dan akhirnya bisa memberi keuntungan. Baik buat perekonomian negara dan rakyatnya. Tadi kan aku cuma nyebutin beberapa jenis ikan monster doang. Ternyata masih banyak ikan monster baik asal Thailand ataupun luar negeri yang sengaja dijadikan daya tarik wisata di taman-taman pemancingan tersebut. Ikannya apa saja ya? Kita lanjut di bab 2. Bab 2. Ada monster di pemancingan. Sejak dimulai sekitar 30 tahun lalu, bisnis pemancingan monster ini jadi menjamur. Yang tadinya awalnya cuma ada di Bung Samran di Bangkok, sekarang malah menjamur ke seluruh Thailand.
Setiap daerah memiliki wisata pemancingannya sendiri buat menarik perhatian wisatawan. Thailand memang negara dengan pemasukan dari wisata yang sangat tinggi. Thailand kira-kira bakal ngantongi duit sebanyak 64 miliar dolar AS dari pariwisata. Sebagai negara yang nggak sebesar Indonesia, omset mereka dari wisata jelas sangat besar. Indonesia saja cuma bisa nargetin di angka 3 miliar dolar saja. Bandingkan sama Thailand, angkanya jelas sangat jauh. Salah satu kekuatan Thailand adalah pariwisatanya. Hal ini menunjukkan kalau pengusaha dan orang-orang di sana memang ngulik banget soal masalah ini. Ide-ide gila yang tadinya cuma jadi ide, berani mereka lakukan hingga jadi kenyataan. Salah satu contohnya ya tempat pemancingan wisata ikan monster ini. Ada ikan apa saja yang dijual sebagai daya tarik dalam bentuk para wisata ini? Nah, yang jelas mereka mengandalkan ikan-ikan andalan asal kampung sendiri seperti giant mekong catfish dan giant perch. Giant Mekong Catfish sendiri udah bisa membawa value sendiri setelah ikan ini dinobatkan sebagai ikan air tawar terbesar di dunia saat itu oleh Guinness Book of World Record pada tahun 2005 dengan publikasi yang besar dari berbagai media di dunia yang memuat berita ini. Jelas nama Giant Mekong Catfish ikut menanjak dan jadi buah bibir di kalangan pemancing dunia. Pasti banyak banget om-om mancing asal barat yang tertarik buat menjajal kekuatan ikan lele raksasa yang bisa sebesar beruang ini. Terus ada giant carp atau Siamese carp yang terkenal sebagai ikan mas raksasa. Karena kurang cukup menarik, tempat wisata ini juga mengangkut ikan-ikan asal mancanegara yang bisa menjadi daya tarik lebih. Didatangkanlah ikan seperti arapaima, red-tail catfish, tiger softernose catfish, leopard catfish, dan alligator gar ke sana sebagai amunisi penambah. Bahkan di salah satu tempat pemancingan ikan monster bernama IT Lake Monster, mereka punya ikan arwana, peacock bass, tapah, bahkan lele dumbo. Jadi dalam mengelola dan mengembangkan bisnis pariwisata, Thailand memang nggak main-main. Mereka memasukkan semua daya tarik, semua keinginan, dan kemudahan untuk para pemancing yang selama ini mungkin bermimpi untuk menaklukkan ikan-ikan tersebut. Daripada harus jalan jauh ke habitat asli mereka, yang mungkin bakal ngabisin duit ribuan bahkan ratusan ribu dolar. Para pemancing ini cukup datang ke Thailand saja, di mana semua harga ya jauh banget ketimbang di negara barat. Tarif masuk dan memancing di tempat pemancingan anti mainstream ini memang agak mahal buat orang Indonesia, namun mungkin masih terjangkau buat orang bule. Tiket biasanya dibanderol sekitar 900 ribuan untuk orang pemancing, itu buat setengah hari doang. Kalau mau seharian mancing di sana, tiketnya bisa sekitar 3.900 baht atau 1,6 jutaan rupiah. Nah, itu buat pemancing yang ada di Phuket. Kalau yang di Bangkok, jelas harganya lebih tinggi lagi. Kalau memancing di lokasi bernama IT Lake Monster, tarifnya dibanderol sekitar 11.000 baht atau setara dengan 4,7 juta rupiah untuk satu pemancing. Kalau kamu datang rombongan, harganya bisa jadi lebih murah. Nggak dalam waktu lama, bentuk bisnis ini berubah jadi industri dengan omset yang besar. Karena tiketnya lumayan mahal, tapi yang datang selalu ramai dan mayoritas adalah orang dari mancanegara. Kalau sehari ada 10 orang saja, pemasukan pemancing ini bisa 47 juta rupiah. Di Indonesia jarang banget ada pemancing yang pemasukannya segitu banyak kan? Walau menantang karena omsetnya gede, akhirnya banyak yang mulai membuka usaha kayak gini. Thailand juga makin menantapkan dirinya sebagai negara mancing di Asia Tenggara. Karena selain punya Sungai Mekong yang terkenal, mereka juga punya industri mancing buatan yang maju dan beromset besar. Kira-kira pemancingan kayak gini ada di Indonesia nggak ya? Bab 3. Apakah ada pemancingan monster di sini? Pada tahun 2006, ada sebuah tempat wisata yang menawarkan konsep serupa. Jadi kamu nggak perlu jauh-jauh ke Thailand, karena di Indonesia pemancingan kayak gini juga ada. Panorama Lembah Gunung Kujang adalah sebuah resort atau penginapan besar di Subang. Resort ini menawarkan sebuah pariwisata yang nggak mainstream, yaitu pemancingan ikan monster. Konsepnya serupa dengan apa yang di Thailand. Bedanya ini ada di Tanah Pasundan. Di tempat wisata tersebut tersedia sebuah kolam besar yang diisi oleh ikan-ikan monster. Jenisnya mirip banget sama yang ada di Thailand. Mulai dari arapaima, leopard, gabus, toman, red-tail catfish, bawal, lele, lele albino, patin, patin albino, alligator spatula, tagih, jengiskan, tiger fish, belida, belida albino, gurame, gurame albino, sampai gabus lokal atau canas striata. Secara line up, isinya memang sudah komplit banget. Tarifnya juga nggak mahal, dan pasti nggak sampai juta-jutaan. Terakhir menurut informasi, tiket buat mancing di sana sekitar 250 ribu rupiah saja. Nah, bandingkan dengan di Thailand yang sampai jutaan. Jauh banget kan?
Pemancingan kayak gini mulai menjamur di Indonesia, terlebih ikan macam Retail Catfish, Tiger Shovelnose, Bawal, Patin, Alligator Gar, dan lain-lain udah jadi ikan hias predator yang cukup lumrah buat dipelihara. Dampak dari tempat-tempat seperti ini buat industri ikan hias serta konservasi justru bagus banget. Tempat kayak gini bisa mencegah orang untuk membuang ikan predatornya ke sungai lokal. Karena belum ada shelter atau tempat penampungan masyarakat, mungkin bisa saja menyumbangkan ikannya ke kolam pemancingan ini. Toh walau jadi bahan pancingan, pasti hidup mereka bakal terjamin karena dikasih makan dan diberi lahan luas buat hidup. Plus pastinya nggak akan bisa ngerusak ekosistem lokal. Jadi dampaknya pasti bakalan positif. Penasaran juga kan gimana gokilnya mancing lawan Arapaima? Nggak perlu jauh ke Amazon atau ke Thailand. Juga nggak perlu ngelepas ikan monster ke sungai. Cukup datang ke Subang saja. Bab 4. Kesimpulan. Indonesia dengan beragam daya tariknya harusnya bisa jadi kayak Thailand. Kita punya lahan, luas banget malah, karena negeri ini memang jauh lebih luas ketimbang Thailand. Industri pancing ini juga jadi semakin maju dengan makin banyaknya jumlah pemancing. Kekurangannya memang promosi karena kualitas promosi pariwisata di sini memang kadang jauh banget dengan di Thailand. Yang harus kita sadari adalah negeri ini punya potensi. Namanya potensi, ya harus dimanfaatkan. Industri pemancingan ikan monster jelas bisa jadi peluang usaha baru. Tertarik buat nyoba? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.